branding sebenarnya secara sederhana bisa diartikan sebagai bintang the tiger. Gimana orang mau membeli satu produk tertentu gitu ya, kalau orang itu bahkan nggak tahu kalau produknya ada. Jadi ketika saya mau beli keripik singkong yang ada logo bintangnya, nanti saya buat produk. Oh ya ampun, kayak biayanya harus lebih gede gitu. Pasti lebih besar. Nina nggak punya bolpen. Saya bisa pakai cap darah sih. Darah ya. Oke. Kenapa dari awal dimulai dengan bisnis yang sama? Harusnya kita mulai risih nih. Ya udahlah ya. Tabrak aja nggak apa-apa gitu. Join Universitas Macung. Wow, iya. Jangan diambil. Hai Macungers, kita kembali ketemu dalam podcast Macung Talk. Hari ini kita akan ngomongin tentang branding. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya, branding ini juga salah satu yang dipelajari di Prodi DKV Universitas Macung. Ternyata desain komunikasi visual itu nggak cuma ngomongin tentang animasi, nggak cuma ngomongin tentang gambar, atau nggak cuma ngomongin tentang foto-foto, bikin video, tapi juga ngomongin tentang branding. Bersama kita saat ini sudah ada satu orang dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Macung. Kita mau sapa dulu ya. Selamat sore Pak Bintang. Selamat sore Bu Nina. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Katanya tadi jet lag. Iya, baru tes tapi udah selesai. Oh, tes apa nih? Tes kehidupan? Tes sertifikasi Adobe. Ada hubungannya juga sama branding sebenarnya, salah satu toolsnya. I see. Ya, ada hubungannya sama branding ya. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang branding kan itu tadi ya. Apa itu branding dan apa itu gunanya gitu ya buat kita, buat pelaku usaha atau buat institusi. Kita akan ngomong lebih lanjut sama Pak Bintang. Nah, Pak Bintang, sebenarnya branding itu apa? Jangan serius-serius Pak, nanti saya takut. Iya, jadi ya thank you Bu Nina sudah diajak ngobrol ya sore ini. Branding, mungkin saya coba jawab tapi dari sudut pandang yang tidak terlalu akademis gitu ya. Branding sebenarnya secara sederhana bisa diartikan sebagai memanusiakan produk brand atau merek gitu Memanusiakan karena dalam proses branding itu salah satu output utamanya adalah membuat citra yang positif dan konsisten. Citra yang positif dan konsisten. Bener. Oke. Itu untuk produk aja atau untuk? Secara general sih sebenarnya itu. General. Jadi orang juga bisa ya. Bisa karena kalau kita ngobrolin branding ini kan ada ing-nya gitu ya. Berarti suatu proses gitu. Sebuah brand bisa jadi belum memiliki karakter gitu kan. Kayak manusia ya fisik aja gitu. Nah, branding ini proses untuk sebuah individu merancang atau menata image yang mereka inginkan sebenarnya. Oh, jadi apakah bisa saya simpulkan image seperti apa yang ingin dikenal di masyarakat gitu? Exactly. Itu namanya branding. Jadi kalau misalnya ada produsen kue nih, jadi kita pengen dikenal sebagai kue yang seperti apa? Bener. Atau kalau misalnya produk otomotif pengen dikenal sebagai produk otomotif yang seperti apa? Itu branding ya? Branding, dan itu direncanakan. Oke, direncanakan dan kayaknya susah ya. Pantesan ada mata Harus kuliahnya sabar. sendiri loh. Ada mata kuliahnya sendiri, ada jurusannya sendiri untuk branding. Gimana? Susah nggak Pak? Susahnya enggak sih sebenarnya kalau konteks belajar ini ya, mempelajari branding sebenarnya enggak terlalu susah. Hanya saja memang untuk membuat sebuah branding yang baik kita harus memanfaatkan berbagai macam keilmuan sebenarnya. Karena kan ada miskonsepsi juga sebenarnya tentang branding. Sekedar membuat logo, padahal ya seperti tadi yang saya sempat sampaikan, memanusiakan sebuah merek atau brand atau produk gitu ya, supaya manusia itu mudah diterima oleh orang lain. Berarti kan tidak cuma secara tampilan cantik atau ganteng gitu, rapi,
tinggi atau gemuk dan lain sebagainya, tidak hanya itu dari visualnya Physical, saja ya, gitu, visual tapi yang kita appearance. juga pikirkan perilakunya, tata bahasanya, sehingga dari kesemua itu yang menimbulkan persepsi itu atau branding itu. Jadi kalau orang hanya beranggapan branding cuma membuat logo, itu baru bikin wajahnya aja nih Oke. enak dilihat, tetapi kan nggak semua orang cantik atau ganteng itu bisa dipercaya ya. Nah, gitu. Menarik ya, pernyataannya menarik. Oke. Tadi ada pernyataan yang ada pernyataan yang catchy gitu ya. Branding itu nggak cuma sekedar logo. Tadi juga Yes. ngomongin tentang tata bahasa. Kalau manusia tata bahasa, sebenarnya apa aja sih yang dimuat gitu dimuat dalam konsep branding ini secara general gitu. Oke, secara general konsep branding sebenarnya ya itu ya, bagaimana cara kita membuat sebuah citra positif khususnya ke orang lain. Manusia kan nggak bisa baca pikiran orang lain nih. Kita harus mengkomunikasikan cara pikir kita, cara komunikasi kita, concern kita kemana, perhatian kita kemana, dan untuk itu ya kita harus membuat komunikasi ke orang lain. Channelnya itu yang banyak. Oke. Sebelum kita ingin dikenal oleh orang lain, kita harus merencanakan dulu nih siapa yang mau kita ajak bicara dan kenapa. Gitu. Contoh, saya mau ngajak bicara calon klien saya, dan saya ingin dia mempercayakan uangnya ke saya, misalkan, gitu ya. Berarti kalau ngomongin soal duit, saya ingin dia mempercayakan uangnya, berarti kan saya harus menampilkan sebagai pribadi yang terpercaya, bisa Oke. dipercaya. Minimal saya tidak punya track record untuk ngambil uang orang, misalkan. Terus secara tampilan, secara wajah mungkin harus terlihat profesional. Baju juga mungkin harus pakai jas blazer supaya kelihatan profesional, padahal sehari-hari kan pakai kaos gitu ya, gitu nyaman banget. Cuma untuk membangun persona yang bisa dipercaya itu salah satu upaya yang harus kita upayakan, lakukan gitu. Tidak hanya berhenti di situ gitu. Cara bicara kita, circle kita, garansi yang kita berikan ke orang lain itu mencerminkan semua hal terkait branding gitu. Nah, makanya channelnya tuh banyak sekali kalau branding. Itu kan kalau manusia yang Kalau Bapak sebutkan manusia, tadi bener. kayak gitu ya. Kalau itu bentuknya misalnya kita jualan wafer gitu. Wafer. Oke. Iya, Boleh, snack gitu. boleh. Ya itu gimana? Enggak. Ya boleh, boleh aja. Terus itu gimana? Maksudnya kalau misalnya kita bikin produk, kita punya produk snack nih. Cara untuk menampilkan brandingnya, kalau tadi kan ada tata bicaranya, ada gaya berpakaiannya. Nah kalau misalnya kita ngomongin ya itu snack keripik deh, keripik ini keripik apa sih? Pohong itu bahasa Indonesianya apa sih? Singkong. Singkong, iya. Iya, misalnya kita jualan keripik singkong gitu ya. Itu kan macem-macem gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di supermarket ya cuman keripik singkong terus kasih label gitu aja. Dikesekin McDonald gitu ya. Nyaru. Itu Oke. seperti remahan rengginang di dalam toples. Oke. Ya kalau produk kayak gitu gimana? Oke, berarti ke aplikasinya gitu ya. Dan yang bikin susah karena terlalu banyak yang diinginkan, nggak fokus di awal gitu. Jadi kalau case-nya adalah ya keripik singkong tadi itu ya, sebenarnya dari branding itu ada banyak tujuannya. Mulai dari yang paling basic tuh awareness gitu kan. Dari awareness itu terus kemudian langsung bisa ke decision making dan transaksi dan lain sebagainya. Tapi yang paling basic dulu sebenarnya yang perlu kita antisipasi, awareness gitu. Sederhananya gini, manusia itu suka melabeli apapun sejak mereka lahir. Punya anak aja dia langsung kasih nama gitu kan. Namanya pun nggak cuma sembarang nama, tapi dipikirkan arti di belakangnya gitu kan. Dan manusia juga suka meminjam atribut alam, nature gitu ya, untuk meminjam kesan positif ke benda lain atau objek lain gitu. Contoh mengambil misalkan namanya Bintang the Tiger misalkan supaya terkesan. Bintang Nah, Tiger. meminjam simbol
dari objek yang lain. Bintang-bintang aja Pak, nggak usah ada tiger. Iya sih. Ya, itu sudah alam gitu. Udah alam ya. Iya, iya. Nah, dari kebiasaan itu sebenarnya yang membuat manusia suka melabeli sampai sekarang, setiap produk dilabelin gitu. Itu salah satunya. Dan yang lain adalah kalau zaman dulu sebelum mesin produksi ditemukan gitu ya, yang bikin produk kan nggak banyak tuh. Yang bikin keripik singkong di tahun 1600 mungkin cuma satu orang gitu kan ya. Ya aku nggak tahu sih. Cuma seiring berjalannya waktu, keripik singkong itu makin banyak yang suka, berarti kan makin banyak orang yang pengen bikin nih, gitu. Semakin banyak orang yang bisa dan mau bikin keripik singkong, berarti kan produk keripik singkong makin banyak tuh. Nah, ketika produk keripik singkong makin banyak, makin susah kan gimana caranya membedakan satu produk dengan produk yang lain, gitu. Dari situ muncul branding. Salah satunya yang pertama untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain. Itu yang tujuannya pertama. ya. Itu yang pertama. Selanjutnya, selain membedakan satu produk dengan produk yang lain, fungsi dasar dari branding itu awareness. Gimana orang mau membeli satu produk tertentu, gitu ya, kalau orang itu bahkan nggak tahu kalau produknya ada. I see. Gitu. Okay. Jadi kalau misalkan ada satu atau dua manusia, ada dua cowok satu cewek, mungkin ceweknya stand out gitu. Tapi kalau ada 1000 cewek berdiri bersama di ruangan yang sama, gimana caranya stand out? Mungkin ada yang tiba-tiba loncat, ada yang tiba-tiba ada yang mendadak kesurupan, rambutnya diijoin dadi gitu ya, gitu bantengan gitu. Ya itu salah satu caranya branding yang dilakukan untuk membuat satu produk itu menjadi terlihat itu sudah sangat bagus banget, menjadi terlihat noticeable tuh bagus banget. Either itu ternyata dipilih atau enggak, tapi ketika sudah masuk list itu udah tujuan branding sebenarnya. Gitu. Noticeable ya, itu tadi kata kuncinya noticeable. Bener. Terus ya noticeable itu karena harus ada pembeda antara dia dengan produk lainnya yang ada 1538 biji ini ya. Nambah, bener. Nah, berarti kan kalau misalnya nih, tadi kan Pak Bintang nyontoin keripik singkong itu sudah mulai tahun 1600 gitu ada. Berarti dari tahun 1600 kalau misalnya sudah ada 3000 orang yang bikin keripik singkong nih, berarti kan ya memang tadi ada kata kunci yang disebutkan juga adalah konsisten. Bener. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, branding itu tadi supaya kita dinotis orang, orang juga aware ada produknya kita, sehingga itu perlu pembeda yang konsisten. Bener signifikan, ya? Harus signifikan pembedanya. Kalau misalnya di produk itu, contoh nyata deh, kalau di produk keripik singkong itu tadi, apa yang bisa itu apakah dari kemasannya saja atau dari mananya, atau ada misalnya kemasan, kalau kemasannya putih itu pasti keripik singkong cap bintang gitu, atau gimana? Menarik sih bikin produk itu ya. Sudah mulai. Bu Nina pernah nggak sih beli produk, tapi sebenarnya alasan membelinya itu bukan karena spesifikasinya, image di belakangnya, karena memori. image-nya. Ya pernah sih. Pernah, salah satu gitu ya. Kebanyakan orang itu hanya mempertimbangkan spesifikasi gitu ya. Kalau saya mau bikin branding berarti ya produknya harus berbeda. Kalau itu keripik singkong dan saya ingin membranding keripik singkong saya, berarti keripik singkongnya harus punya identitas. Makanya dicampur cabe, dicampur green tea, dicampur amarah gitu ya. Campur amarah, kerikil gitu. Oke. Sebenarnya nggak cuma di aset yang tangible aja sih yang bisa diolah dari branding gitu. Kita bisa membedakan supaya stand out dari produk yang lain, kita bisa membedakan secara fisik atau spesifikasi gitu. Tapi ada case study yang lain di produk-produk yang populer yang mengexercise di intangible asetnya. Misalnya di apa namanya ya, karakternya, di lifestyle-nya, di ideologinya gitu. Contoh mungkin semua orang mungkin tahu Nike. Biasanya saya ngomongnya itu produk olahraga yang ada centangnya. Ada centangnya. Iya, saya nggak ngomongin Nike. Padahal produk
olahraganya dari centangnya yang tadi disensor. Oke. Kecuali dia ngasih sponsor. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya kalau secara spesifikasi, basicnya sepatu melindungi kaki gitu ya. Orang yang berolahraga sudah bisa dicapai oleh hampir semua produk Merek sepatu deh sepatu. kayaknya ya gitu. Cuma kenapa orang ada yang rela, harganya kan nggak murah ya. Ada orang yang rela untuk ngeluarin duit mereka lebih banyak untuk beli produk centang itu gitu. Sebagian besar karena ya itu image di belakangnya. Kalau saya pakai produk ini maka saya terlihat profesional seperti A gitu. Karena produk tersebut sering kali menempel selama puluhan tahun di hal-hal yang sifatnya official, profesional gitu ya, dan berkualitas gitu. Ya mungkin salah satu strateginya kalau misalkan si centang itu mau kompetisi soal spesifikasi, capek gitu ya. Saya pakai benangnya ini, saya pakai foamnya ini, capek gitu. Mereka lebih berkompetisi di yang intangible assetnya, feel-nya, experience-nya. Jadi mereka lebih mengarahkan budget mereka ke mensponsori olahraga yang relevan, mensponsori pemain-pemain bintang, bukan pemain saya ya, yang dikenal. Dan ini yang menarik, Bu Nina. Di branding, kalau misalkan usahanya itu kecil, keripik singkong, dan saya jualan cuma di kampung saya mungkin bisa langsung menawarkan produknya secara langsung. Orang tahu saya siapa, saya orangnya baik, misalkan profesional dalam mengiris singkong sangat presisi, misalkan. Dan ketika orang membeli produk saya, mereka relatif lebih mudah menerima karena tahu siapa yang akan membuat, gitu. Yang dibuat oleh Pak Bintang gitu, singkongnya berkualitas, saya tahu rumahnya, saya tahu prosesnya, maka ya percaya saya beli, gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik ke seluruh Indonesia, itu kan, gimana caranya memasarkan produk saya, membuat orang percaya, gitu. Kalau saya muter satu persatu, takes time gitu, dan nggak semua orang di Indonesia kenal saya, gitu kan ya. Berarti orang di Indonesia itu kenal siapa? Pak Jokowi. Mungkin bisa. Oke. Orang se-Indonesia kayaknya sulit yang nggak kenal sama presiden, misalkan kita endorse. Gitu. Presiden bisa dipercaya. Presiden makan singkong bintang. Saya suka singkong, tapi produknya banyak. Yang bisa dipercaya singkong bintang. Jadi ketika saya mau beli keripik singkong yang ada logo bintangnya, nanti saya buat produk. Oh ya ampun, kayak sepertinya saya akan dapat royalti ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berlanjut lagi ya, itu kan tadi ini temanya hari ini tentang kerupuk singkong ya kayaknya. Jadi kalau misalnya saya memproduksi keripik singkong itu di antara lautan pengusaha keripik singkong di Kota Malang gitu ya. Terus kalau udah nyampe di toko, ya itu tadi how to make it standard, kan orang belum tahu nih. Anggap aja ada orang dari Semarang gitu yang datang ke toko itu, kan belum tahu nih rasanya keripik yang A, B, C, D. Jadi kan experience-nya juga belum dapet. Nah, langkah pertama yang membuat kita stand out itu apa? Stand out ya sama sih, bisa dari segi visual atau dari segi promosi, penceritaannya gitu. Bagaimana kita menyebarkan keberadaan kita ke lebih banyak orang. Semakin kita dikenal, maka kemungkinan untuk dipercaya menjadi ada. Tapi kalau orang belum pernah kenal kita sama sekali, berarti kemungkinan untuk dipercaya bisa 0. Itu kita analogikan, Bu Nina mau nitipin uang 1 juta. Terus? Pilihannya ada saya yang mungkin sudah kenal 6 tahun, 8 tahun gitu ya. Dan orang yang baru Bu Nina kenal di bangku taman. Kira-kira uang 1 juta itu lebih dipercayakan ke siapa? Ke Jojo. Ke Jojo. Jojo lebih lama gitu kan. Nggak ada ya di pilihannya. Iya, ke Pak Bintang. Karena udah kenal. Sudah kenal terlebih dahulu gitu. Bu Nina mungkin nggak tahu saya bisa dipercaya memegang uang atau tidak gitu. Tapi Bu Nina lebih
lama tahu saya dibandingkan orang yang tidak dikenal sama sekali. Oke. Ketika itu dikompetkan gitu dengan harga yang sama ya, pastinya ya, harga yang sama, spesifikasi yang sama, ya relatif akan lebih mudah memilih sesuatu yang kita kenal terlebih dahulu atau lebih familiar dibandingkan yang enggak sama sekali. Oke, jadi tadi katanya kan kalau semakin dikenal, semakin dipercaya. Itu berarti kalau semakin dikenal kan semakin dikenal oleh lebih banyak orang. Yang mungkin kalau kita usahanya base-nya di Malang gitu, berarti kita dikenal, brand kita tuh dikenal di Surabaya, di kota-kota lain, di Bali mungkin udah kenal brand kita. Berarti untuk brandingnya semakin mahal dong? Gimana? Bisa jadi. Karena kalau kembali ke orientasinya itu ya, output apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan yang diinginkan adalah skupnya kecil, mungkin bisa ngadain pertemuan-pertemuan biasa di RT RW gitu. Tapi kalau skupnya lebih besar, ya mau tidak mau harus berkolaborasi dengan tim yang lebih besar. Kalau gitu. kita pengen skupnya lebih gede, berarti harus juga berkolaborasi dengan tim yang lebih gede. Yang lebih gede. Dan balik ke keywordnya tadi, konsistensi. Ketika kita sendiri menghandle produk kita, mungkin akan mudah dan murah untuk membuat konsistensi itu. Tapi kalau semakin besar timnya dengan cakupan yang lebih luas, untuk menciptakan konsistensi itu berarti mulai ada biaya nih. Biaya untuk menyamakan persepsi, biaya untuk memaintain persepsi, dan biaya bagaimana cara tim kita untuk mengkomunikasikan persepsi itu. Jadi ada di situ. Apakah itu bisa kita terjemahkan berarti sama dengan biayanya harus lebih gede gitu? Pasti lebih besar. Cuma kalau misalkan yang penting efisien ya, kita tahu siapa yang mau kita ajak bicara gitu. Efisien ini gimana? Kalau misalkan kita sudah idealnya setiap strategi branding yang kita lakukan, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita ajak bicara. Tidak ada satu produk di dunia yang sebenarnya untuk semua kalangan, nggak ada. Fairy tale gitu. Tidak ada satu produk untuk semua kalangan. Sama seperti tidak ada satu obat untuk semua penyakit gitu. Nggak ada. Iya, kayaknya langsung dijemput sama yang di atas sih kalau semua obat untuk pimpinan. Pimpinan. Ya itu. Jadi kalau kita tahu yang menjadi mahal atau tidak itu kan relatif sebenarnya ya, tergantung benefit apa yang kita dapatkan. Kadang orang menganggap mahal karena mereka tidak benar-benar tahu benefitnya, jadi menganggap mahal. Tapi ada orang lain yang menganggapnya itu masih masuk akal karena mereka tahu benefit yang akan mereka dapatkan. Sekarang ada ilustrasi gini deh Bu Nina. Saya punya pensil nih. Pensil ini harganya 1.000. Saya jual ke Bu Nina, beli nggak? Tergantung. Kalau nggak butuh nggak beli. Satu, kualitasnya terus gimana? Kualitasnya gimana gitu kan? Banyak pilihan kan. Mau ke toko yang lain yang beli pensil banyak banget. Gitu kan ya. Konteksnya saya balik. Di ruangan ini yang punya pensil cuma saya yang jualan, dan Bu Nina butuh saya ganti bolpen. Dan Bu Nina butuh bolpen untuk menandatangani karena Bu Nina mau dealing nih sama orang lain. Bu Nina cuma butuh tanda tangan, tapi Bu Nina nggak punya bolpen. Saya bisa pakai cap darah sih. Cap darah ya, stempel darah gitu kan ya. Stempel darah. Enggak. Ya, pasti saya butuh. Jualan bolpen, saya jual 1.000. Bu Nina beli nggak? Beli, karena butuh untuk menandatangani dokumen yang nilainya mungkin jutaan. Gitu kan ya. Apalah arti 1.000 untuk? Apalah arti 1.000? Kontrak nilainya jutaan ini. Gitu. Sekarang saya tambah variabelnya. Di ruangan ini masih saya yang cuma jualan bolpen. Tapi sekarang ada 2 orang seperti Bu Nina nih, yang perlu bolpen untuk tanda tangan. Karena sekali tanda tangan bolpen saya habis. Ada 2 orang. Disposable ya. Ada 2 orang yang butuh bolpen saya. Yang jual bolpen saya, yang jualan bolpen cuma saya. Harganya 1.000. Rebutan nggak?
Rebutan. Berarti boleh nggak saya naikin jadi 1.500? Boleh. Siapa yang nawar Tapi lebih hati-hati tinggi? ya kalau keluar, awas tuh. Gitu. Karena ada 2 orang yang butuh, yang tadinya 1.000 jadi 1.500. Oke, naik ya harganya. Naik, nggak harus nunggu Senin, gitu ya. Oke. Naik, gitu. Sekarang saya tambah variabelnya. Ada 1.000 orang yang butuh bolpen yang cuma bisa sekali tanda tangan ini dan cuma saya yang jualan. Oke. Tadinya 1.000, kemarin saya naikin jadi 1.500. Sekarang 1.000 orang nih butuh bolpen saya. Bolpennya saya jual 100.000. Oke. Masuk akal nggak? Masuk akal sih kalau analoginya seperti ini, masuk akal ya. Masuk akal, Tapi kan? analoginya jangan ditanya ya masuk akal apa Jangan. enggak. Oke. Orang pasti akan berebut yang tadinya 1.000 Iya. karena lebih banyak orang yang membutuhkan, harganya jadi naik. Naik. Value di situ. Kalau produk kita cuma kita tawarkan ke sedikit orang, mungkin value-nya tidak akan bertambah karena yang membutuhkan sedikit. Tapi kalau kita tahu siapa saja yang membutuhkan produk kita, dan ternyata mereka jadi ingat produk kita karena mereka butuh gitu ya. Mereka datang ke kita sudah tidak bisa memenuhi kuota produksinya gitu. Boleh dong saya naikin harganya. Kalau dibalik Pak, ternyata yang jualan bolpen ini ada 1.000, yang butuh 1.002. Yang dipertanyakan mungkin alasannya. Misal Kenapa maksudnya? di awal membuat bolpen yang sama? Oke. Gitu. Itu pertanyaan penting deh kayaknya ya. Kenapa kok kita nyemplung di Bisnis yang sama. bisnis dengan yang spesifikasi kayaknya yang sama. udah jenuh ya, atau Udah sudah jenuh. banyak pelakunya Bener. begitu ya. Dengan harganya Oke, lebih oke, mahal oke. lagi, gitu kan. Oke. Nah, justru pertanyaannya bukan ke brandingnya tapi ke orangnya. Oke, Kenapa dari awal dimulai dengan bisnis yang sama? I see. Kalau sudah terlanjur kadung nyemplung, atau misalnya dia pionir nih, anggap aja pionir udah dia jual bolpen itu tadi adalah orang pertama yang jual bolpen di Indonesia gitu. Karena tadi harganya jadi 100.000, akhirnya ada 1.000 orang lainnya yang juga jualan bolpen. Opportunity itu. Aha. Terus kalau udah seperti itu, what do we do? Kita sebagai ya supaya bolpen kita stand out sebenarnya, padahal melalui kalau lihat dari fungsinya 1.000 bolpen tadi ya Semua jadi sama. Menawarkan servis yang sama gitu. Jadi gimana? Salah satunya ya yang bisa saya pikirkan adalah mengkomunikasikan history, track recordnya. Oke. Karena manusia lupa sebenarnya cuma perlu diingatkan. I see. Gitu, Jadi lebih Mbak. sering ya. Lebih sering dan komunikasikan. diinformasikan bahwa sebelum mereka ada, ini saya duluan loh, gitu. Dan track record ini, ya semoga ya, belum pernah mengecewakan bolpen buatan saya, gitu. Oke. Sekarang banyak loh produk yang otomotif gitu ya, merek baru bermunculan dengan harga yang lebih murah, dengan fitur yang lebih lengkap gitu ya, dengan fitur yang lebih ya futuristik gitu, modern gitu. Tapi masih banyak juga market yang milih merek-merek yang umurnya senior. Benar. Satu, karena mereka Terpercaya. mereka duluan. Dan nah ini keywordnya, after salesnya, Servisnya ya. servisnya. Kalau produk lama biasanya community-nya udah kebangun nih, gitu. Pentingnya sebuah brand kalau dia bisa membangun community bisa jadi safety net kita di luaran sana. Ketika kita punya community, membangun community itu susah banget. Oh iya. Gitu, susah banget. Tapi sekali kita punya, gitu ya, Membangun loyalis itu. Bener. Iya. Sekali kita punya, kita nggak perlu setiap saat mendefense kekurangan dari produk kita karena ada community kita yang membackup, gitu. Itu ceritanya agak panjang, ya enggak juga sih, tapi Nggak itu juga. cukup. Nggak juga sih, cuman butuh berapa tahun buat sekolah? 4 tahun S1. Oke. Yang pengen tahu gimana caranya branding, join DKV Universitas Machung ya. Oke. Nah, tantangan selain tadi ya biayanya besar untuk mengkomunikasikan brand kita ini ke publik gitu. Tantangan apa lagi yang kira-kira akan dihadapi gitu untuk pelaku usaha mungkin, atau untuk sebuah institusi untuk bisa membranding institusinya? Oke. Selain tadi itu ada cost ya, cuma kan tadi sempat dimention juga
cost itu relatif ketika ada value itu. Apalagi kalau kita bisa nangkep value itu, gitu ya. Yang costnya tadinya gede, jadi ternyata nggak gede-gede banget. Tadi ada apa yang diomongin off cam tadi? Filosofi iwa tadi. Filosofi pancing gitu ya. Oke, jadi ya tadi sempat ngobrol. Gimana caranya mereduksi biaya dari branding gitu ya. Salah satu caranya adalah kita harus tahu nih di mana market kita atau target market kita berkumpul. Kalau dianalogikan kita mancing ikan, cost yang besar itu bisa dari kita beli pancingnya, bisa dari beli senarnya itu ya, bisa dari beli kailnya, umpannya gitu ya. Kita sudah beli pancing yang mahal, kita sudah beli umpan yang paling mahal, tapi kok nggak dapet ikan, ekspektasinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Bisa jadi kita mancing di air yang emang nggak ada ikannya, mancing di comberan, mancing di kamar mandi gitu kan. Ya bener, ikan hidup di air, tapi nggak semua air ada ikannya. Dan itu. ada nggak semua perairan yang ada ikannya mau pakai umpannya kita. Gitu. Bener. Oke. Kalau itu kita lakukan membabi buta gitu ya mahal. Tapi kalau kita benar-benar tahu gitu ya, kita meriset di awal di mana atau siapa orang yang ingin kita ajak bicara, costnya kita bisa tekan di situ. Efektif ya berarti. Bisa efektif. Oke, yang ada ikannya itu di sini. Ya kita mancing di daerah itu, meskipun mancing kan belum tentu dapat ikan kan ya. Tetapi ketika kita meletakkan umpan kita di air yang banyak ikannya, memperbesar kemungkinan kita untuk dapat ikan. Oke, tapi apakah hukumnya tetap berlaku ya? Semakin banyak umpan yang kita lempar, semakin banyak juga ikan yang kita dapatkan. Kalau kita memancing, misalnya kita sudah berada di the right pool nih ya. Di tempat yang tepat gitu untuk mancing ikannya. Tapi apakah berlaku hukum yang sama bahwa semakin banyak umpan yang kita lempar, semakin banyak yang kita dapat? Sesederhana iya sih sebenarnya. Hanya saja memang kalau di branding itu never ending development gitu ya. Ikan pun kadang bosen sama umpannya kita. Sama umpannya. Saya 10 tahun nih kena umpan-umpan ini terus nih gitu. 10 tahun nih kena umpan ini terus, ikannya bosen. Oke, jadi dan boleh dong bosen. Inovasi, betul. Berinovasi. Oke. Dan inovasi itu kayaknya nggak cuman muncul dari si pemancing aja ya, tapi banyak hal yang bahkan ikannya pun berubah. Oke. Ikannya pun bisa berubah. Siap. Gitu. Ini kembali ke branding ya, dan bukan ikan-ikanan tadi. Apakah ada perbedaan treatment begitu ya? Kalau kita itu membranding itu tadi ya, keripik singkong yang ya kita misalnya keripik singkong berapa sih, 15.000, 20.000 dapat satu bag gitu ya. Itu kan kayaknya daya belinya itu ya kita bisa lah beli itu sehari, beli satu ini itu bisa. Apakah beda treatment antara produk yang seperti itu brandingnya dengan branding dari produk yang ya kayak tadi disebutkan otomotif, misalnya mobil yang kita harganya mahal, pakainya lama, atau bahkan misalnya seperti Macung nih ya sebagai perguruan tinggi yang kita beli itu bisa menentukan itu mempengaruhi hidup kita ke depan. Masa jangka panjang gitu ya. Iya, kayak gitu. Brandingnya perlakuannya sama atau beda? Kalau secara umum sebenarnya secara tujuan ya sebenarnya masih sama, hanya saja secara praktik mungkin yang berbeda gitu. Kalau produk-produk yang relatif investasinya rendah, kadang orang tuh nggak terlalu mikir panjang kok. Iya, kayak enak ya dibuat. Bener, gitu kan, bener. Ya? Nothing tulus gitu. Tetapi kalau ini yang perlu disadari, kalau produk kita ketika disurvei di lingkungan kita ternyata untuk sampai ke decision ini harus banyak pengorbanan yang dikeluarkan oleh calon konsumen kita, maka benefit yang kita tawarkan harus juga bertambah, disesuaikan. Contoh kalau produk murah, mereka bisa membeli, kalaupun sakit perut urusan mereka, murah, gitu kan ya. Tapi kalau produknya mahal,
kita survei, oke, ini bisa memakan 3 bulan, 4 bulan atau bahkan 10 tahun dari pendapatan market kita, maka yang kita tawarkan tidak hanya sebatas produk yang bagus lagi, tapi ketenangan, garansi dalam rentang waktu yang sudah mereka korbankan. Contoh, banyak kok produk mobil yang harganya ratusan juta gitu ya, tetap dibeli karena mereka tahu ketika beli produk ini dan saya bosen dengan produk ini, saya masih bisa menjual mobil ini dengan harga yang lebih, ya, yang masih bisa stabil lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sudah beli mobil ini dan ada masalah dengan mobil ini, saya nggak perlu khawatir karena dimanapun saya berada ada tempat memperbaiki, spare partnya gampang gitu. Itu juga terjadi ke produk baru, harganya murah tapi nggak dibeli. Kenapa? Kalau saya beli mobil merek A misalkan dan terjadi kerusakan atau saya bosen dengan model mobil ini, terus apa yang bisa saya lakukan? Investasi saya bisa drop sampai 0 mungkin. Kalau rusak, pusing tuh ada costnya loh. Gitu. Kalau orang sebelum membeli terus mereka pusing, kalau begini nanti gimana? Kalau begini nanti gimana? Nah, di situ ada cost ketenangan, dan kadang semakin tinggi harganya, maka secara branding ya, kompensasi yang harus kita tawarkan tidak hanya sebatas produk lagi, tetapi ketenangan, Kalau garansi. jasa gimana? After sales sama. Kalau tadi itu produk itu kan ya itu ada servisnya, ada after salesnya kayak gimana. Kalau itu bentuknya yang kita jual adalah jasa, Being different is key gitu ya. Being different, Itu yang pertama. Tapi kalau bisa berbeda dan positif, itu lebih naik lagi tuh levelnya. Contoh, suatu pendidikan tugasnya mendidik, wajar. Saya tambahkan variabelnya, tidak hanya mendidik, tapi saya pastikan menjadi anak yang cerdas. Misalkan dengan saya pastikan nilainya tinggi dan dia benar-benar paham dengan nilai itu, tidak hanya sebatas angka saja, gitu. Naik lagi variabelnya. Kemudian saya janjikan hal yang lain lagi, tidak hanya menjadi terdidik dan cerdas, tetapi juga mendapatkan field, dia bisa berkarya. Misalkan naik lagi value-nya. Saya tambahkan lagi variabelnya. Tidak cuma terdidik, cerdas dan dia bisa berkarya, tetapi saya juga bisa mengantar dia untuk berkumpul, berdiskusi, bertemu dengan orang dengan pencapaian yang sama, yang tinggi, gitu ya. Dan mereka bisa menjadi salah satu dari mereka. Itu service. Cuma semakin tinggi yang diinvestasikan oleh target marketnya gitu ya, oleh konsumennya gitu ya. Kita harus berpikir ketika brand yang lain menawarkan hal yang serupa, harusnya kita mulai risih nih. What next? Apa yang lebih kita tawarkan? Kalau misalnya tadi yang diomong Pak Bintang tadi kan kayaknya semua lembaga, misalnya kalau pendidikan ya, itu kan semua menawarkan hal itu, gitu. So what's next? Riset dulu, pembedanya apa? Di area bisa sesederhana di area itu dulu. Kalau ternyata satu-satunya kampus yang lulus dari Bintang University mendapatkan sertifikasi apa misalkan gitu ya, itu bisa menjadi itu ada ya point. Di Macung ya, Di Macung ada teman-teman, ada gitu ya. Gitu. Terus kemudian bisa dengan menambahkan yaitu garansi ketenangan. Salah satu yang menjadi motif seseorang itu mengambil pendidikan tertentu kadang nggak cuma dari dirinya kan dari orang tua. Apa sih yang perlu diinginkan orang tua? Itu yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Stabil di masa depan, gitu ya, ada garansi gitu. Dan itu harus terbukti dulu. Harus terbukti dan after sales community harus bisa meyakinkan itu kepada calon konsumen. Ketika kita membicarakan diri kita sendiri ke orang lain, percayalah trust prosentasenya itu rendah. Sepertinya yang diomongin Pak Bintang tadi itu kan ngomongin tentang behind the product ya. Jadi kalau misalnya membangun trust itu tadi kan butuh effort yang lama, konsistensi dalam
jangka waktu yang lama gitu ya. Dan itu kayaknya lebih mahal daripada sekedar tampilan fisik. Benar. Kan reputasi itu seperti itu. Nah, nanti sebentar lagi kita akan ngomongin tentang yang physical appearance gitu ya, karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa kita jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Meskipun akhirnya ya udahlah ya. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal branding yang intangible, yang berada di balik sebuah produk begitu ya, produk atau jasa. Nah, sekarang belum, saya nggak lengkap ngomongnya. Tadi kita ngomongin yang intangible itu membangun trust, membangun reputasi itu usahanya banyak dan ya kalau secara materi perlu materi yang sangat banyak juga gitu kan ya. Nah, kita sekarang ngomongin yang tangible, yang kelihatan mata gitu. Kalau misalnya suatu produk itu ya supaya tadi terlihat konsisten, itu kalau secara look, secara tampilan itu ada tips tertentu nggak? Oke. Beberapa sebenarnya yang bisa dipakai dan sering diaplikasikan. Kalau identitas utama itu di visual, logo biasanya kan ya. Identitas utama ngomongin soal brand berarti kita ngomongin tentang logo gitu. Being konsisten itu penting banget. Yang pertama, logo itu harus yang pertama merepresentasikan tidak harus produknya, bisa ideologi dari atau nilai-nilainya ya, value, benar. Bisa. Jadi nggak harus kalau saya jualan mini kompo gitu ya, terus masih logonya ada mini kompo. Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Sekarang zamannya Spotify, Bu. Handphone. Ada kan ya handphone ya? Ada, jangan sampai nggak ada. Nah, nggak harus loh logonya itu terus berbentuk handphone. Enggak. Bentuk buah-buahan second tadi. Boleh, buah second ternyata lebih mahal dari buah yang belum digigit gitu ya. Gitu. Nah, bisa seperti itu sebenarnya. Dan setelah ya pastinya sebelum membuat identitas visual itu atau bendera itu ya, gitu ya, membuat wajah kita itu harus ada pemikiran yang matang dulu. Karena itu melekat selamanya. Karena iya bisa jadi melekat selamanya, belum tentu selamanya. Enggak selamanya, gitu. Lama gitu. Lama, bener, lama lebih tepat. Nah, setelah logo kita buat, gitu ya, setelah logo kita buat dan tanda kutip sudah dikenal, maka sebenarnya logo tuh boleh loh diremajakan. Gitu. Logonya mungkin sama, tapi bisa menggunakan alternatif warna yang berbeda. Kita kemarin udah ada sesi khusus gitu tentang ngomongin logo dan waktu itu kita berkesimpulan bahwa tadi kan yang dibilang Mbak Bintang itu bisa mewakili value yang dianut gitu. Benar. Ya, dan makanya logo itu mahal gitu ya untuk bisa karena jadi. Baik. Logo itu mahal karena konsep dan idenya yang dituangkan dalam logo itu mahal karena itu harus mencakup ya ideologi, value, nilai dan kalau bisa juga yang berhubungan dengan produknya gitu dalam satu visual yang kecil kita ngelihat aja udah harus langsung nangkep ke sana, harus nyambung ke sana gitu ya. Nah, itu soal logo. Nah, kalau misalnya hal-hal yang menyertai lainnya apa aja gitu. Misalnya kan logonya simple kayak tadi ya, Apple. Nanti ini bisa Apple second Apple. Gitu ya. Nanti katen. Oke. Nah, kalau misalnya tadi logo gitu ya. Logo kalau kita ngomongin tentang misalnya buah second itu tadi ya. Buah second itu kan so simple dan itu juga akan tercermin dalam desainnya barang-barangnya dia gitu. Entah itu gadget, entah itu apa tuh namanya laptop, entah itu sampai tas-tasnya juga kayak gitu. Semua perangkatnya juga sangat sederhana. Apakah itu juga bentuk brandingnya? Ya benar. Ya kembali ya saya mencoba menjawab untuk tidak terlalu akademis gitu ya. Sebelum kita membuat sebuah logo tertentu, kita harus mikirin jangka panjangnya, mau diaplikasikan kemana, produk kita apa dan bagaimana gitu. Ideologi udah. Dan tugas dari seorang desainer, mereka harus bisa memvisualkan
intangible asset itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat, tangible, visual, dan disepakati, gitu ya, disepakati oleh setidaknya komunitas di pemegang merek itu atau usaha itu, gitu. Setelah itu dihasilkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat panduannya supaya konsisten, gitu kan. Ya balik itu kerjaan graphic designer sebenarnya, gitu ya. Membuat panduan dengan bahasa semudah mungkin dipahami oleh orang awam, bagaimana mereka akan mengaplikasikan sebuah identitas visual tertentu ke media apa saja atau channel apa saja yang akan mereka gunakan. Itu harus ditentukan di awal. Panduan itu ya, Pak? Panduan itu. Kalau misalkan memang usaha kita dari awal tidak akan pernah, ini banyak perdebatan ini soalnya tentang logo. Memang dari awal tidak akan pernah memproduksi ke sesuatu yang fisikal, tidak di emboss, tidak di foil, tidak di grafir misalkan, maka logonya kayaknya rumit dan bergradasi nggak masalah. Itu karena memang asal sudah tahu dari awal bahwa dari logonya awal ini nggak bisa diproduksi itu ya. tidak ada kebutuhan ke sana. Misalkan ini perusahaan apps gitu yang tidak ada kebutuhan untuk membuat sesuatu yang literally bisa dilihat orang dipegang, nggak perlu. Jadi boleh beberapa kaidah itu tabrak aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang ada orientasi logonya nanti diaplikasikan di emboss, di kulit gitu ya, di kertas, terus harus bisa diaplikasikan ke ukuran 1 senti, di laser, di grafir, di kayu misalkan, itu baru jadi concern. Itu berarti jadi jangan rumit-rumit, jangan gitu, bikin terlalu rumit logonya. gitu. Semakin rumit, semakin sulit, semakin mahal. Oke. Gitu. Mungkin itu yang perlu menjadi consideration seorang desainer ya, atau nggak harus desainer sih, pemilik brand juga harus tahu itu, gitu. Tadi di panduan isinya apa aja selain logo? Kalau di panduan tuh biasanya si graphic designer akan menyertakan basic gitu ya ke apa namanya marketing kit gitu. Ya sederhana, ke kartu nama, ke kop surat, ke letterhead, terus ke stempel, terus ke beberapa signage gitu. Misalkan ya perusahaan kan nggak semua orang tahu terlihatnya di mana ya. Nah itu desain juga. Warna pasti termasuk. Pasti ya, itu termasuk komponen yang esensial ya kalau di panduan itu, atau gimana? Esensial, cuma karena kan kita misalnya kalau ngelihat logo itu kan ngelihat, oh misalnya tadi ya buah second itu warnanya kan kalau kita lihat barangnya tanpa dihidupin itu kan kayak monokrom ya. Spektrum warnanya ya di situ gitu. Jadi warna sangat penting ya berarti ya. Bisa menjadi penting tergantung dengan journey dari brand itu ya, karena sesuatu itu ternyata bisa berubah seiring berjalannya waktu. Yang kita rencanakan di awal bisa jadi ternyata beda setelah diaplikasikan. Ada beberapa brand yang dari dulu mempertahankan logo dan warnanya. Contoh yang kalau di otomotif tuh ada H terus merah gitu ya. Dari dulu sama gitu. Nggak pernah mereka suatu pagi bangun tiba-tiba hari ini saya mau pakai orange, enggak gitu. Semua showroom mereka warnanya sama. Merah ya. Iya. Motor ya ini ya. Tapi ada juga brand yang tadi buah second itu ternyata warna corporate-nya beberapa kali berubah loh. Gitu, boleh. Oke. Ya pastinya mungkin perusahaan sebesar itu pasti survei dong ya. Hal apa yang paling diingat oleh orang? Kalau ternyata yang diingat adalah warna, mungkin itu menjadi pertimbangan kita untuk mempertahankan warna. Tapi kalau setelah kita survei dan ternyata ide utamanya adalah simbolnya, maka mungkin kita bisa lebih fleksibel untuk menyesuaikan elemen yang lainnya. Tapi saya jadi kepikir satu hal deh, tadi yang katanya Pak Bintang perusahaan otomotif dalam hal ini motor yang warnanya merah depannya H itu kan akhirnya bukan cuman dia itu bisa mempertahankan mereknya dan dia mempertahankan brandnya, mempertahankan reputasinya, tapi juga bisa membuat orang Indonesia khususnya itu mengganti kata motor dengan mereknya dia. Bener. Gitu ya. Karena dia pertama. Oke, tapi dari awal sampai sekarang, merah, hidup mati merah gitu kan. Bener. Okay. Nah, bagaimana Bapak melihat itu? Apakah Bapak melihat itu sebagai
batasan atau restriksi terhadap kreativitas, atau malah Bapak melihat itu sebagai konsistensi? Yang menarik adalah kadang batasan itu yang men-trigger kreativitas. Itu. Dan yang melihat konsistensi sebagai sebuah batasan bisa jadi individu tersebut atau desainer tersebut belum benar-benar mengerti value-nya. Value-nya seperti apa? Contoh, konteks logo, warna mungkin bisa dikorelasikan dengan persona. Saya coba analogikan, kalau saya ngobrol dengan orang tua saya, mungkin saya tidak akan pernah bosan untuk pakai susunan kalimat hormat ke orang tua. Kok ada? Gitu ya. Quote gitu unquote-nya. Ya kan, saya nggak pernah bilang itu secara langsung sih, cuma ya banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu ya. Saya pelajari dari orang tua gitu, dan sampai sekarang pun banyak hal baru yang saya pelajari dan tidak pernah bosan untuk menggunakan gaya bahasa yang seperti itu. Karena saya tahu value dari orang tersebut. Dengan atasan, tidak pernah saya bosan berbicara tanda kutip formal dengan atasan. Dengan calon klien, tidak pernah saya bosan berbicara formal dan berusaha terlihat profesional kepada klien, karena saya tahu value-nya. Saya tambahkan variabelnya. Saya mengajak satu teman saya, yang teman saya itu tidak tahu value dari masing-masing orang ini. Ngobrol, saya sudah formal, tapi karena teman saya tidak tahu value-nya dan bertemu dengan orang yang mungkin bagi saya hormati, dia di tengah percakapan tiba-tiba ngeluarin cetek. Gitu ya. Sehingga bagi orang yang saya hormati menganggap, wah dia kok out of context nih gitu. Jadi ada batasan tersendiri. Muncul sedikit kesan negatif. Gitu. Karena orang tersebut belum tahu value yang dia hadapi. Tapi kebalik, kalau misalkan di awal saya bilang, kamu nanti akan bertemu dengan seseorang, dia adalah ABCDE dan dia berkontribusi ABCDE dan dia akan menyumbangkan ABCDE untuk perkembangan ABCDE kita. Gak akan berani orang itu berbicara tanda kutip ya, tidak hormat di depan orang yang ya dia tahu value-nya. Gitu. Jadi kalau sesuatu itu misalkan bosan nih saya menampilkan sesuatu yang profesional, mungkin value itu yang belum benar-benar bisa mendarat gitu ya, belum sadari. terinternalisasi benar gitu ya gitu. Hari ini saya mau fun gitu. Fun itu benar-benar di value-nya enggak gitu. Karena dia belum benar-benar yakin, jadi meraba. Nah, di situ biasanya muncul kebimbangan dan mulai mempertanyakan banyak hal. Ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan tadi ya, berarti itu pedoman itu bukan sebagai simbol restriksi, tapi itu adalah simbol konsistensi. Ya, jadi justru konsistensi itu, rules itu yang malah membuat kita tertrigger untuk semakin kreatif harusnya kan ya. Harusnya, benar. Untuk ngotak-atik apa yang katanya ya itu ya. Dan dia harus tahu value-nya. Oke. Jadi kalau kita ngomong dari tadi ya, branding itu susah ya. Susah. It depends. Yang jelas perjalanannya nggak sehari 2 hari. Oke, setuju. Dan ya itu namanya kan kita menghasilkan sesuatu yang konsisten ya. Jadi nggak bisa dipikir dalam 1 malam, 2 malam, 3 malam mungkin. Oh enggak. 3 bulan. Mungkin lebih lah ya. Dari 3 bulan. Nah, kadang-kadang karena itu perjalanannya susah dan mungkin ya tadi mungkin value yang dianut belum mendarat gitu ya. Akhirnya jadi ada orang yang aduh buat apa sih gitu. Buat apa ya pakai brandingan segala, atau sangat apalagi ngapain gitu pakai acara ngomongin visualnya aja males gitu ya, untuk konsistensi visualnya, apalagi ngomongin yang bagaimana brand kita bisa trusted untuk 300 tahun ke depan gitu. Nah, untuk menyiasati itu gimana? Apakah kita harus
konsisten ya mengusahakan branding itu, atau udahlah yang praktis-praktis aja gitu? Kalau menurut Bapak gimana? Yang penting laku. How? Nggak ada yang salah sama itu. Bu Nina suka Malang? I do. Suka. Minggu depan Bu Nina ada kebutuhan nggak ke Surabaya? Enggak. Berarti nggak perlu ke Surabaya dong minggu depan? Enggak. Kalau saya? Ya harus ke Surabaya. Harus ke Surabaya. Nah, saya ada keluarga di sana. Oke. Yang salah Bu Nina atau saya? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Sama dengan orientasi branding, tujuan branding. Ada orang yang jadi pengen di situ, nggak mau kemana-mana, udah cukup. Oke. Tapi kalau satu itu bukan, maksudnya itu kan satu orang dan menentukan keputusannya dia sendiri. Bener. Gitu. Tapi kalau itu sebagai satu institusi, how? Yang atau kedua, misalnya sebagai satu perusahaan otomotif gitu. Yang merah dan itu ya. Nah, tadi yang kedua, yang pertama ketika kebutuhan orang tersebut exact ada di situ dan tidak ada kebutuhan jangka panjang untuk dia bergerak, tanda kutip branding gitu ya, maka ya nggak ada yang salah. Justru ketika dipaksa itu menjadi keliru karena tidak berangkat dari orientasi utama si pemilik brand gitu. I see. Atau yang kedua, tergantung ya, bener-bener depends on kebutuhannya. Nah, yang kedua ini banyak orang yang nggak tahu kalau mereka butuh ke Surabaya. Saya butuh ngafe sih di Surabaya gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang ada di Surabaya gitu ya. Mereka nggak butuh jauh dan mereka nggak tahu mereka bisa jauh. Nggak kepikiran kalau ada opsi itu. Nggak kepikiran kalau mereka bisa berjalan sejauh itu dan nggak perlu sendiri mungkin. Nah, itu baru ya kalau nggak bisa. ada dari ketidaktahuan ya mungkin kita maklum gitu ya. Tapi kalau misalnya ya itu tadi sih, mungkin kita balik aja gitu ya ke tujuannya apa. Kalau memang kita pengen dikenal pengen stand out, pengen dikenal, ya maka kita perlu itu branding, konsistensi. Dan konsistensi itu tidak hanya dari visual tapi juga dari ini ya, dari value, dari gesture, dari cara pengucapan sampai ke cara berucap, cara berpakaian, seperti itu ya. Benar. Jadi mungkin kalau direkap, kalau ada yang skeptis tentang branding, ya pilihannya cuma dua. Yang pertama dia belum butuh atau dia belum tahu dia bisa sejauh itu. Gitu. Oke. Ini ada closing statement nggak kira-kira dari Pak Bintang untuk join Universitas Macung? Wow, ya itu itu beda ya. Itu closing statement saya. Jangan diambil. Bapak kan dosen, ngajar aja. Oke. Berkaitan dengan branding ya? Iya. Oke, branding mungkin closing statement kita ya, karena ini juga menjadi beberapa problem juga di kita, bahkan yang sudah sering mempelajari branding gitu ya. Kita selalu lupa meletakkan otak kita di mata orang lain. Gitu, dan menganggap kita udah yang paling benar, orang lain keliru. Kalau akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik kalau Kok kita tahu kalau lebih baik? harusnya Taunya gimana? harusnya gitu. Karena semua itu pasti berubah gitu ya. Apa yang kita pelajari hari ini besok pasti berubah. Apa yang orang persepsikan hari ini besok pasti berubah. Kalau kita nggak berhenti meletakkan otak kita di mata orang lain, kita nggak akan pernah berhenti memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, yang ujung-ujungnya itu bisa kita manfaatkan untuk strategi kita ke depannya. Tapi kalau kita seperti ngobrol sama diri sendiri dan menganggap diri kita yang sudah yang paling benar, orang lain keliru, mungkin kita sudah nggak relevan ya. Wow, keras ya statementnya. Tapi mungkin itu adalah hal yang sangat penting ya. Sebelum kita memulai segala sesuatu, membangun brand kita, kayaknya ya memang itu yang harus what we have to have in mind gitu. Karena experience is the best teacher. Nggak nyambung banget.
Iya, iya. Oke. Oke. Pak Bintang, terima kasih banyak untuk percakapan kita hari ini. Seru banget Thank you, Bu ya Nina. teman-teman. Thank you. Kalau teman-teman tahu proses syuting dari podcast ini, kayaknya kita lama ngomong off camnya daripada on camnya. Karena apa? Karena banyak banget yang bisa diomongin, bisa diulik, bisa didiskusikan tentang branding gitu ya. Entah itu our personal branding atau branding untuk produk-produk yang kita mau jual. Nah, kalau teman-teman semua, pendengar semua ada pertanyaan gitu ya tentang branding ini, apakah perlu, apakah enggak, kalau buat saya gimana, caranya gimana untuk memulai, silakan komen, silakan hubungi kami. Silakan juga kalau misalnya teman-teman nonton ini di Instagram, silakan komen di Instagramnya Macung, bisa komen, bisa DM gitu ya. Kalau di YouTube silakan komen juga di sana, atau kirimkan email ke humas@macung.ac.id, atau bisa mampir ke Instagramnya DKV. Alamatnya ada di Villa Puncak Tidar, Blok N nomor 1, Universitas kan nggak Macung. nyambung ya Instagramnya DKV Macung DKV ya. Macung dong, gitu. Ini saking terinternalisasi bahwa kita itu ada di Villa Puncak Tidar ya. Di Macung Malang. banget. Oke, bisa komen ke sana. Pak Bintang membuka ruang untuk diskusi kan ya. Boleh, untuk tiap hari kita balesin komen-komen yang ada di Oke, Instagram. iya, itulah enaknya kalau di Macung dosen-dosennya punya waktu begitu ya untuk tidak cuma untuk mahasiswanya tapi juga untuk pendengar-pendengar yang ingin berdiskusi. Dan terima kasih banyak, kita kasih apresiasi buat teman-teman DKV Universitas Macung yang sudah membantu UMKM di Jawa Timur gitu ya untuk perkara branding ini. Sampai kemarin dapat penghargaan ya Pak. Ada. Congratulations. Yes. Terima kasih Thank you. Dan untuk teman-teman semua, yaitu tadi ya, silakan komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya, pasti akan membahas hal-hal yang juga gak kalah menarik gitu ya dari branding ini. Tadi closing statementnya Pak Bintang, saya ulang, join Universitas Macung. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.